Dan satu, volume kalau bicara keras, kasar tuh kurang, ditonton orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi jelang siang. Masih berpuasa kan? Ini. Saya semalam tuh melihat sepertinya ada arus seperti apa ya? Memutarkan balik fakta. Ada orang seperti siapa itu? Orang dari ex FPI itu. Dia bicara Islam rahmatan lil alamin. Lalu dia juga berkata Ade Armando itu provokator. Banyaklah. Seakan-akan hal-hal yang bisa dibilang buruk itu miliknya Ade Armando. Apakah Anda lupa? Munculnya Ade Armando CS itu karena adanya Anda. Munculnya Ade Armando itu karena adanya Anda. Adanya kata-kata Anda. Adanya ucapan-ucapan panas Anda. Kan banyak. Lalu sebenarnya siapa yang rahmatan lil alamin? Karena kan dirinya ngaku rahmatan lil alamin. Apa Anda lupa? Berapa kasus yang Anda alami? Ya kan? Berapa hal masalah yang Anda buat dari zaman dulu? Lalu juga ada yang berkata nuduh Ade Armando itu melakukan politik identitas. Lalu dari tahun 2012 itu siapa yang melakukan politik identitas? Kan ceritanya buntu ini. Mendemo di balai kota karena tidak mau Ahok jadi gubernur menggantikan Jokowi. Kan begitu. Itu siapa yang demo itu? Sampai berkali-kali. Ya kan? Lalu kata-kata ada saat demo. Kata-kata ada yang tertulis di media massa. Di medsos. Belum lagi komentar-komentar pengikut Anda di medsos. Belum lagi yang memanaskan suasana di medsos. Itu karena kata-kata siapa? Yang bawa politik identitas itu kan kalian. Lalu muncullah akhirnya seperti Ade Armando, ada si Abu Janda, banyaklah. Itu ya karena Anda. Jika Anda nggak ada, mereka juga nggak muncul. Gitu loh. Seakan-akan dibalik. Pas ini pertepatannya begitu ya. Lalu siapa dulu yang dibunuh itu karena kasus dengan tuduhan penghasutan itu? Coba diteliti deh dari awal, dari tahun 2012, kemungkinan pasnya 2014 itu yang mulai politik identitas siapa? Bawa-bawa agama, bawa-bawa identitas kafir lah, bawa-bawa ayat lah, itu siapa? Ade Armando kan belum ada saat itu. Dia udah ada, tapi kan belum eksis. Dan dia ada itu mulai muncul itu setelah eranya pertarungan pilkada antara Anies dan Ahok. Sampai soal mayat saja dibawa-bawa dulu itu apa? Munculnya orang-orang seperti Ade Armando itu karena adanya Anda. Jika cara berpolitik Anda itu tidak seperti itu, ya tidak akan muncul orang seperti Ade Armando. Cobalah Anda berubah deh. Anda bukan orang politik. Dari duluan bukan orang politik. Paling-paling ikut partai apa itu. Tapi belum aktif dalam sisi politik. Lebih pada ormas kan begitu. Jika perpolitikan kalian itu tidak seperti itu, tidak membawa politik identitas, maka seperti Abu Janda itu nggak ada. Ade Armando nggak ada. Dan lain nggak ada. Bahkan channel ini juga mungkin nggak ada. Kita ada muncul itu ya karena Anda, bukan karena yang lain. Jika patron politiknya itu jelas, tidak politik identitas, ya kita nggak akan muncul juga. Ini loh, ini bisa dibilang apa ya? Seperti kaca pecah itulah. Jadi dia nggak bisa berkaca. Coba deh diingat deh. Dari 2014 paling tidak di situ mulainya.
Sampai era yang paling panas tuh saat pilkada DKI. Di medsos itu panas. Lalu muncullah orang-orang yang jadi bilang gerah dengan pola taktik politik kalian. Ya kan? Lalu karena kalian buntu, nggak bisa adu debat yang sehat, menggunakan stigma-stigma penistaan. Banyaklah yang seperti itu. Bahwa stigma temennya kafir. Simple. Kalau Anda mau yang seperti Adi Armando, pada nggak ada. Anda main politiknya, jangan pakai politik identitas. Dan satu, volume kalau bicara keras, kasar itu kurang. Ditonton orang banyak. Apalagi kadang anak-anak juga nonton loh. Gak enak didengarnya. Adanya orang-orang itu pada muncul ya karena kalian, nggak karena hal yang lain. Oke, sampai sini. Wassalam.